Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP di hari di hari Minggu ini, di hari Sabtu ini ada beberapa hal yang akan disampaikan dalam agenda ini untuk menanggapi atau merespon pengesahan RUU KUHP pada tanggal 18 November yang lalu, yang mana kita sama-sama tahu selama proses sampai pengesahan banyak sekali masalah, banyak sekali praktik-praktik buruk dari mulai proses sampai substansi yang memang dipaksakan untuk cepat-cepat disahkan. Nah, pasca pengesahan, apa yang bisa kita lakukan dan masalah apa saja yang terkandung di dalamnya akan kita jelaskan nanti di sini. Saat ini telah hadir bersama kita ada Kak Nurina Safitri dari Amnesty International Indonesia, ada Mbak Maidina Rahmawati dari ICJR, ada Kang Isnur dari YLBHI, ada Mas Fadil Alfatan dari LBH Jakarta, dan ada Bang Albert dari LBH Masyarakat. Oke, apabila kita melihat perjalanan RUU KUHP saat proses pembahasannya, itu memang banyak sekali terjadi dinamika ya, dari mulai proses yang tidak transparan, dari mulai subset yang bermasalah. Nah, itu kita memiliki beberapa catatan yang memang akan disampaikan langsung oleh Kak Nurina. Mungkin bisa menjelaskan gimana prosesnya dan apa implikasi terhadap hak-hak warga sipil. Silakan. Terima kasih, selamat siang teman-teman, salam sehat. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan untuk membuka ya. Yang pertama, secara proses teman-teman pasti juga sudah banyak tahu, karena di dalam beberapa forum kami sudah sangat keras memperingatkan bahwa ini jangan sampai yang lalu-lalu terulang lagi gitu. Tapi sayangnya terulang lagi gitu ya. Coba kita list dari awal. Ada KUHP, ada Undang-Undang KPK, Omnibus Law. Setiap tahun itu selalu saja ada produk hukum yang berkenaan dengan hak asasi manusia yang memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat banyak, tidak diputuskan secara partisipatif gitu ya. Kita menerima pernyataan dari Ketua Komisi 3 Bang Habib kalau kita malas katanya gitu kan. Tapi kita cross check namanya gitu. Memang kita nggak pernah dan nanti boleh di cross check satu persatu gitu. Secara koalisi besar kita memang nggak pernah diundang secara resmi ya, tapi per masing-masing lembaga gitu. Tapi itu pun juga satu kali. Sementara kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 ya, itu adalah ratifikasi dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Kita sebagai warga negara itu punya hak untuk berpartisipasi di dalam urusan publik ya, baik itu urusan publik yang sifatnya politis, sosial gitu ya. Yang penting itu menyangkut hidup kita. Bahkan kalau teman-teman lihat di general comment itu dijelaskan secara rinci, kita itu kalau urusannya menyangkut kita, hidup kita, bahkan kita dibolehkan untuk membentuk association gitu, secara politik gitu. Bahkan nggak harus bentuknya parpol, kita bisa mengajukan keberatan gitu ya, melalui asosiasi ini, bahkan melalui individu. Nah ini saja sebenarnya sudah ada pelanggaran gitu, karena model partisipasi yang kami tangkap dari pembuat kebijakan itu asal ngundang, ada undangan, ya sudah, itu artinya sudah dilibatkan gitu. Bukan itu yang dimaksud dengan berpartisipasi dalam urusan publik gitu ya. Nggak cuma ngundang, kirim undangan, kita hadir, udah diundang. Kan udah ada live streaming, lihat dong gitu. Bukan itu gitu. Apa bedanya kemudian partisipasi bermakna dengan acara talk show? Kalau kita disuruh live streaming gitu. Yang diinginkan adalah ruang diskusi itu. Apa yang menjadi concern masyarakat sipil misalkan? Apa yang menjadi concern kelompok rentan misalkan, itu yang kemudian menjadi ruang diskusi bersama. Bukan diundang, datang, kita memaparkan, kita sudah sampaikan concern itu tidak pernah dijawab, tapi lalu disuruh lihat live streaming. Di mana proses diskusinya itu? Itu secara proses jelas sudah menyalahi, dan ini sudah kesekian kalinya.
Saya harap teman-teman media mungkin lebih bisa mengawal ini ya secara pemberitaan gitu. Mungkin nanti boleh juga kalau dibuat liputan investigasi mendalam sudah berapa kali dalam 5 tahun terakhir saja produk legislasi gitu yang berdampak pada kehidupan masyarakat yang kira-kira diputuskan secara sepihak, tidak ada partisipasi bermakna dari masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya singkat saja mengenai substansi. Tentu AMNEVI sebagai gerakan HAM dan bagian dari koalisi masyarakat sipil sangat khawatir gitu ya dengan pasal 100 dan pasal 93 itu tentang penangkapan dan penahanan gitu. Teman-teman tahu sendiri dalam beberapa tahun terakhir, bahkan kejadiannya baru Agustus kemarin tuh ya, teman-teman yang kritis, teman-teman yang protes itu ditangkap secara sewenang-wenang gitu, hanya dengan tuduhan ikut demo gitu ya, mengganggu ketertiban. Bahkan ada yang ditangkap karena dicurigai menghasut, tapi itu nggak terbukti gitu. Jadi dengan adanya pasal yang ini, orang tuh bisa ditangkap, katanya dengan ditahan dengan 2 alat bukti ya. Tapi alat buktinya pun juga sebentar, ini saya lihat contekan ya. Tapi ini gini teman-teman, dengan KUHP yang baru sekarang ini, orang-orang yang dicurigai oleh penegak hukum sebagai orang yang bisa ditahan, itu akan ditahan. Kami punya kekhawatiran yang sangat besar, ini akan menyasar para pembela HAM yang banyak mengkritik kebijakan negara gitu. Jadi tentu ini nggak bisa dilanjutkan gitu. Banyak teman-teman di dalam koalisi ini yang punya keresahan serupa gitu ya. Jadi ini karena sudah disahkan maunya seperti apa gitu ya, maunya ini dibatalkan, tapi nanti teman-teman saya bisa lebih menjelaskan lebih detail. Tapi intinya ada 2 hal, secara proses yang menyalahi aturan, yang kemudian kedua ini buat kami sangat mengancam teman-teman pembela HAM dan teman aktivis yang selama ini banyak mengkritik kebijakan negara. Demikian dari saya. Oke, terima kasih Kak. Kalau misalkan terdapat 2 hal yang tadi disampaikan. Yang pertama mengenai partisipasi publik yang bermakna itu tidak diindahkan, prosesnya terkesan tergesa-gesa dan terburu-buru, masukan-masukan yang menjadi concern koalisi tidak diakomodir dengan baik, dan itu melahirkan substansi-substansi yang bermasalah. Salah satunya seperti penangkapan dan penahanan yang bisa saja menjadi eksesif di KUHP baru ini, dan itu sebagai salah satu potensi ancaman terhadap pembela HAM. Terima kasih Kak. Berbicara mengenai proses yang terburu-buru dan tergesa-gesa, tidak hanya pembahasannya yang terburu-buru, termasuk juga mengenai pengesahannya dan keberlakuannya. Ada jarak hanya kurang dari 2 bulan setelah KUHP ini disahkan dan nantinya berlaku menjadi undang-undang berbarengan dengan KUHP yang disahkan pada 2023 lalu. Nah, kami melihat ini ada potensi kekacauan hukum, gitu ya, kekosongan hukum, ada potensi tumpang tindih yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, untuk selanjutnya mengenai keberlakuan permasalahan ini, ada pengamanatan dalam KUHP yang memang harus ada setidaknya 25 aturan pelaksana yang dibuat untuk menjalankan fitur-fitur yang terkandung dalam KUHP yang sudah disahkan ini. Nah, untuk lebih lanjut dan untuk lebih jelas bisa Kak Maidina jelaskan, silakan. Ya, terima kasih Iqbal. Saya mau menjelaskan aspek yang teknis kenapa kami mendorong Presiden Prabowo untuk menunda keberlakuan KUHP, karena ini berkaca dari yang kita alami di persiapan implementasi KUHP. Jadi teman-teman sekalian, kalau KUHP saat ini aturan teknisnya sangat banyak, jadi dia memandatkan ada 25 peraturan pemerintah yang harus diterbitkan. Tidak hanya peraturan pemerintah, di situ juga ada 1 peraturan presiden tentang SPPTI, tentang sistem peradilan pidana berbasis teknologi. Lalu kemudian ada peraturan Mahkamah Agung tentang format putusan pemaafan hakim, dan juga ada yang cukup sangat krusial, dia memandatkan 1 undang-undang yaitu tentang undang-undang penyadapan yang sebenarnya di KUHP sendiri nggak membatasi. Pada kondisi saat ini penyadapan bisa dibatasi, tidak boleh dilaksanakan sampai dengan adanya undang-undang. Jadi ada 25 peraturan pemerintah, 1 perpres, 1
perma dan 1 undang-undang, dan itu harus disahkan kurang dari 2 bulan, mungkin hanya 5 minggu karena kita punya kepotong libur akhir tahun. Dan KUHAP ini sangat administrasi. Tadi misalnya Iqbal dan Karolina sampaikan soal penangkapan, dia ganti pasal jadi pasal 993, lalu kemudian penahanan jadi pasal 100. Itu semua berarti di dokumen-dokumen penyidik itu harus diganti angka-angkanya dan uraiannya. Apakah itu bisa dilakukan sampai dengan nanti Januari 2026? Itu sangat administrasi. Saya cuma kasih satu contoh, yaitu soal surat perintah penahanan. Bagaimana semua angka-angka pasal yang berubah, kewajiban-kewajiban yang berubah. Dan salah satu yang juga disampaikan Pak Habib, misalnya di pasal 30-an juga ada soal kewajiban pemeriksaan dengan CCTV. Dia bilang menjadi wajib. Apakah itu bisa langsung diterapkan KUHAP untuk mewajibkan adanya CCTV itu? Nah, itu yang pertama, gitu. Aspek teknis administrasinya sangat banyak, dan ini semua administrasi harus direspon oleh semua jajaran aparat hukum, dan apakah mungkin bisa dilakukan, dipersiapkan hanya dengan 5 minggu. Nah, kami berkesimpulan itu tidak mungkin dilaksanakan, merefleksikan apa yang terjadi di persiapan implementasi KUHP. KUHP itu disahkan di Januari 2026, akan berlaku di disahkan di Januari 2023 dan akan dilakukan di Januari 2026. Ada waktu 2 tahun untuk implementasinya, dan amanat PP-nya itu hanya 5 plus 6, yaitu soal denda. Amanat PP-nya hanya 5, dikerucutkan menjadi 3, dan 3-3-nya PP-nya masih dalam proses penyusunan. 2 diantaranya sudah finalisasi, tapi semuanya belum disahkan, dan itu masalahnya gitu ya. 3 PP saja selama 2 tahun belum berhasil disahkan. Lalu kemudian juga ada rancangan undang-undang penyesuaian pidana. Teman-teman mungkin belum cukup familiar, saat ini Abis KUHAP Komisi 3 itu akan membahas RUU penyesuaian pidana. Sebenarnya ini mandat di pasal 613 KUHP baru yang bilang bahwa untuk mengimplementasikan KUHP baru perlu ada penyesuaian lewat undang-undang, penyesuaian sanksi di berbagai aturan di luar undang-undang. Nah, tapi materi RUU penyesuaian pidana itu bukan hanya penyesuaian sanksi, malah yang paling banyak adalah materi revisi KUHP baru. Jadi teman-teman, ada 52 usulan koreksi atau revisi yang dimasukkan oleh pemerintah ke DPR untuk mengoreksi KUHP baru. Dan itu usulannya ada 52, kalau pemetaan dari teman-teman masyarakat sipil ada 70-an, dan itu ada 28 diantaranya aspek teknis yang typo, tidak sesuai pembahasan, rujukan pasal salah, dan ini ditemukan pada masa transisi 2 tahun tersebut. Nah, saya tadi sudah, kami gitu ya masyarakat sipil, Koalisi Pembaruan KUHAP juga sudah memetakan, kita menemukan so far sejauh ini dan masih akan terus berkembang, ada 48 masalah KUHAP yang sekarang, dan kita juga sudah menemukan beberapa diantaranya teknis. Jadi rujukan pasal salah, subjek yang bisa mengajukan salah, lalu kemudian juga ada aspek teknis lainnya, misalnya ada kebaruan yang nggak direspon di aturan-aturan lainnya, misalnya ada perluasan objek, tapi hukum acaranya 2 item nggak dimasukkan. Jadi so far sejauh ini kita sudah menemukan 48 catatan, sekitar 10% di dalamnya sudah mencangkup aspek teknis. Nah, berkaca dari KUHP baru, 2 tahun prosesnya aja 3 PP belum berhasil diselesaikan, bahkan ada 52 poin revisi koreksi KUHP baru itu bisa ditemukan dalam masa 2 tahun. Sedangkan KUHAP sama sekali tidak ada masa 2 tahun tersebut. Langsung disahkan, langsung diberlakukan di Januari 2026, hanya 5 minggu. Apakah mungkin hal tersebut dilakukan? Makanya kita mendorong untuk penundaan keberlakuan KUHAP yang harus dilakukan, karena persiapan 5 minggu itu sama sekali tidak relevan, dan KUHP baru bisa dilaksanakan tanpa adanya KUHAP. Jadi fitur KUHP baru di dalam KUHAP itu nggak banyak, malah justru yang diperkenalkan justru tidak mengatur kejelasan gitu. Jadi sebenarnya KUHP baru bisa dilaksanakan tanpa adanya KUHAP baru, dan KUHAP-nya bisa ditunda keberlakuannya. Itu poin pertamanya terkait dengan teknisnya. Lalu kemudian saya juga akan masuk sedikit beberapa bahasan KUHAP terkait dengan hal baru yang diperkenalkan oleh KUHAP
utamanya berkaitan dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Saya mau ngambil contoh mungkin yang belum banyak dibahas juga adalah soal terkait dengan kewenangan penyidik untuk bisa menerima denda damai. Jadi di pasal 24 RKUHP penyidik bisa menghentikan perkara dengan pembayaran sejumlah uang sampai dengan 10 juta dan sampai dengan 50 juta kategori 2 dan kategori 3. Dan itu nggak diatur teknis hukum acaranya seperti apa. Ini berkontradiksi dengan KUHP. Jadi sebenarnya ini kenapa diatur? Karena di pasal 132 KUHP baru menyebutkan bahwa ada gugurnya kewenangan hak menuntut kalau membayar denda maksimal, yaitu untuk kategori 2 dan kategori 3. Tapi itu sebenarnya kewenangan penuntutan. Nah, tapi di KUHP baru itu masuk di kewenangan penyidikan. Di penyidikan diatur penyidik bisa menerima sejumlah uang denda tersebut, tapi nggak diatur teknik hukum acaranya. Apakah dia harus transfer ke negara, apakah bisa di-enforce sama penyidiknya langsung minta uang, itu nggak diatur sama sekali. Sedangkan di penuntutan di pasal 74, saya lupa di pasal 70-annya terkait dengan denda damai, itu akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah untuk kewenangan penuntutan. Dan sebentar, saya lihat dulu. Nah, dan juga ini denda damainya cukup menarik. Kalau di pasal 55 itu di kewenangan penuntutan untuk meminta denda damai itu kalau jaksa di penuntutan dia harus lapor ke jaksa agung. Tapi kalau denda damai di penyidikan di pasal 24 tidak ada kewajiban untuk diketahui Kapolri. Jadi dan denda damai untuk penuntutan diatur lebih lanjut dengan delegasi peraturan pemerintah. Kalau denda damai di penyidikan sama sekali tidak ada aturan turunannya. Lalu kemudian kebaruan-kebaruan lainnya juga di aspek penyelidikan itu ada pengakuan bersalah dan saksi mahkota. Dalam proses pembahasannya itu menjadi kewenangan dari penuntutan, tapi kemudian di aturan RKUHP ini justru penyidik juga bisa melakukannya. Dan penyidik bisa melakukannya dengan koordinasi dengan penuntut umum, tapi nggak dijelaskan tidak dijelaskan secara clear bahwa penyidik cuma bisa nerima pengakuan bersalah dan menentukan saksi mahkota. Jadi di penyidikan hanya disebut bahwa penyidik bisa memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai saksi mahkota lalu menerima pengakuan bersalah. Nah, spesifik untuk pengakuan bersalah kalau di penuntutan itu ada syaratnya, jenis tindak pidananya dibatasi. Dan kalau di penyidikan itu dia cuma memberikan kewenangan penyidik bisa menerima pengakuan bersalah dan saksi mahkota. Nah, lalu kemudian banyak tapi saya bingung mau highlight yang mana. Terus ini yang cukup beda dengan KUHP sekarang, alasan penghentian penyidikan. Jadi kalau penghentian penyidikan dibedain antara penghentian, ada hal tricky yang saya khawatirkan. Jadi di pasal 24 ayat 2 jadi diversuskan antara penghentian penyidikan dengan penghentian penuntutan. Penghentian penyidikan itu ada penghentian berdasarkan demi hukum yang tidak dijelaskan. Padahal harusnya seluruh daftar yang di dalam pasal 24 itu adalah alasan demi hukum. Sedangkan penghentian penuntutan itu dijabarkan apa-apa saja. Nah, ini kami khawatirkan bahwa penghentian penyidikan demi hukum akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah ataupun misalnya peraturan internal kepolisian. Karena lagi-lagi juga di dalamnya bahwa salah satu amanat peraturan pemerintahnya adalah soal teknis penyidikan dan penyelidikan. Padahal ini semua mekanisme hukum acara, nggak boleh diatur di dalam aturan turunan selain undang-undang. Nah, kami khawatir, udahlah penyelidikannya cuma di listing doang kewenangannya, penyidikannya juga tadi cuma di listing doang kewenangannya seperti yang saya jabarkan, dan dia akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Padahal hukum acara itu harus di level undang-undang. Itu aja dulu kira-kira, nanti kita elaborasi, tapi kita udah memetakan ada 48 masalah dan itu akan berkembang seiring dengan kita membaca lebih kritis lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Maidina. Ada dua hal penting yang tadi disampaikan oleh Kak Maidina. Yang pertama mengenai keberlakuan yang begitu cepat gitu ya, hanya dalam waktu sekitar 4 atau 5 minggu
dari pengesahan sebelumnya, yang mana itu masih banyak mengandung beberapa permasalahan dan mandat untuk melakukan pembuatan peraturan pelaksana. Setidaknya ada 25 peraturan pelaksana, 1 perma, dan 1 undang-undang gitu ya. Itu yang memang perlu dikejar, harus ada di dalam setelah pengesahannya. Tapi itu hanya diberi waktu selama 5 minggu gitu. Lalu mengenai apabila dibandingkan dengan KUHP, yang mana dari pengesahan ke keberlakuan ada jarak selama 2 atau 3 tahun, yang hanya dimandatkan untuk membuat setidaknya 5 atau 3 aturan turunan, sampai saat ini juga belum disahkan gitu ya. Nah, masih mengandung banyak masalah, setidaknya 52 koreksi di dalam KUHP. Lalu KUHP juga begitu tadi kalau saya merangkum. Ada setidaknya 48 masalah dalam KUHP yang baru dipetakan hingga saat ini, dan mungkin saja ini bisa bertambah di kemudian hari gitu. Yang mana tadi disebutkan sama Kak Medina, ada soal pengakuan bersalah gitu kan, saksi mahkota, penghentian penyidikan, dan denda damai gitu. Nah, mengenai hal ini, masalah dalam penyidikan dan penyelidikan itu tidak hanya berhenti di situ gitu kan. Ada beberapa hal yang krusial yang harus kita lihat sama-sama mengenai ini. Yang pertama, ada potensi monopoli penyidikan dan penyelidikan oleh kepolisian, yang mana itu akan berbahaya ke depannya gitu. Nah, kalau kita lihat ada di KUHP diatur mengenai Korwasdik bahwa ada subordinasi gitu antara penyidik Polri dengan penyidik PPNS yang lainnya. Nah, mungkin dan juga ada agenda-agenda memasukkan pasal-pasal bermasalah dalam RUU Polri yang 2022 sempat ramai gitu diperbincangkan ke KUHP ini gitu. Nah, mungkin ini ada kait kelindannya dan akan dijelaskan oleh Kang Isnur. Silakan, Kang. Iya, terima kasih teman-teman. Karena ini briefing media ya, teman-teman bisa bertanya dan langsung memperdalam jika diperlukan. Tapi untuk membuktikan bahwa kami berdasar, bukan hoax, kami akan tunjukkan pasal-pasalnya. Ini kita pakai dokumen yang kami upload per tanggal saat disahkan di paripurna. Jadi teman-teman perlu tahu, DPR menyembunyikan, tidak pernah nge-share hasil pasal-pasal draft KUHP setelah sebagian dari kami termasuk YLBHI memberikan masukan di bulan Juli. Kami ngasih masukan di Komisi 3 dan kami sempat mengirimkan surat keterbukaan informasi publik minta draftnya. Mana hasil panja perbaikannya, nggak pernah dikasih. Sampai akhirnya kemudian di pertengahan November tiba-tiba panja langsung rapat, langsung disahkan di Komisi 3, dan berselang 4 hari kemarin langsung disahkan di paripurna. Jadi tidak ada kesempatan buat masyarakat sipil, buat jurnalis, buat akademisi, buat ahli-ahli pidana mempelajari draft yang terakhir. Karena nggak ada kesempatan. Kalau disebut pemalas, kami memperhatikan, kami liatin sidang YouTube-nya itu. Tapi kan kami nggak bisa komen, kami nggak bisa marahin, kami nggak bisa ngasih masukan. Jadi kita bisa lihat bahwa ada unsur kesengajaan mempercepat proses sehingga dinamika, kritik, wacana, masukan dari masyarakat tidak terjadi. Langsung gak dikasih napas, orang belum ngeh apa undang-undangnya, bahkan draft yang kita download ini, 115 halaman ini, baru di-upload pagi hari menjelang paripurna. Jadi maksud Komisi 3 dan pemerintah ini apa? Dengan mengupload di pagi hari, ya kan? Dan jurusnya sama. Ketika kami memberikan komentar, tuduhannya adalah hoax. Enggak, bos. Kami mempelajari dengan seksama, membaca ini dengan ketat ya, dan menilai banyak kekeliruan dalamnya. Makanya kami memberikan masukan, mendesak Prabowo untuk segera menerbitkan Perpu, batalkan segera KUHP ini, karena ini membahayakan penegakan hukum. Sebagai contoh, ini sangat membahayakan agenda pemberantasan narkoba. Karena penyidik BNN akan kehilangan kewenangan menangkap dan menahan tanpa perintah penyidik Polri. 1.
Kalau Prabowo serius dengan agenda narkotik, Prabowo harus tahu KUHP sangat membahayakan agenda pemberantasan narkotik oleh BNN. BNN di seluruh Indonesia akan kehilangan kewenangan menangkap dan menahan tanpa perintah penyidik Polri. Yang kedua, Prabowo harus tahu KUHP terbaru akan membahayakan penanganan isu terkait bea cukai. Pak Purbaya, Pak Menteri Keuangan, mohon baca undang-undang KUHP. Karena penyidik-penyidik di bea cukai akan kehilangan kewenangan menangkap, akan kehilangan kewenangan menahan tanpa perintah penyidik Polri. Ya, jadi kalau kemudian ada kejadian kejahatan di bea cukai, penyelundupan dan lain-lain, Pak Purbaya bilang akan tangkap. Hei, penyidik Anda bea cukai akan kehilangan kewenangannya. Kalau di situ tidak ada penyidik Polri. Apalagi Prabowo yang katanya peduli lingkungan hidup, kehutanan, akan kehilangan tuh Polhut itu. Polhut akan kehilangan kewenangan menangkap dan menahan tanpa perintah penyidik Polri. Apalagi agenda Komnas HAM yang sedang menyelidiki ya kejahatan HAM berat, di mana di Undang-Undang HAM 2000 perintahnya perintah kejaksaan. Tapi di pasal 20 KUHP perintahnya penyidik Polri. Ada pertentangan yang luar biasa, minimal 4 saja. Prabowo akan bersikap seperti apa? 4 Januari, ini akan terjadi kekacauan luar biasa. Kalau saya lawyernya nih, saya lawyer bandar. Saya lawyer bandar narkotik. Ada penangkapan oleh BNN, saya akan eksepsi langsung. Saya bilang ke BNN, Anda tidak berwenang menangkap. Kenapa? Karena pasal 93 KUHP menyatakan BNN, penyidik BNN kalau menangkap harus perintah penyidik Polri. Mari kita lihat pasal-pasalnya. Dari mulai pasal 7. Pasal 7 di KUHP, pasal 7 KUHP yang baru. Ini ya, bukan bos, pasal 7 yang atas dulu, penyidik utama. Iya, jadi di pasal 7 di bagian atas, di bagian ayat, pasal 6. Ada pasal 6? Di capture enggak ya? Oke, di pasal 6 ayat 2 disebutkan penyidik Polri pada ayat 1 huruf A merupakan penyidik utama. Pertanyaan besar dari saya, dari mana istilah penyidik utama ini muncul? Dasarnya apa? Akademik base-nya apa? Tidak ada. Tidak ada dasar hukum, tidak ada dasar pemikiran Polri ada penyidik utama. Ya, ini nih pasal 6. Ya. Tapi kira-kira dari mana muncul istilah penyidik utama ini? Kami menelusuri, ternyata ini adalah semangat dari RUU Polri tahun 2004. Di naskah akademik RUU Polri 2004, NA itu menyebutkan mereka mengutip 3 putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kami telusuri, ketiga putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak pernah menyebutkan Polri penyidik utama. Bahkan putusan MK 2023 nomor 259 yang menyatakan bahwa penyidik OJK bisa melakukan penyidikan. Justru putusan-putusan MK menyatakan kesetaraan dalam penyidikan. Tidak ada monopoli. Ya, nah ini merupakan import dari RUU Polri yang gagal diajukan karena protes publik. Gitu. Di RUU Polri, penyidik Polri bukan hanya punya kewenangan supervisi, koordinasi, tapi punya kewenangan mengusulkan pengangkatan penyidik PPNS. Berkas-berkas kalau mau kejaksaan harus ke penyidik Polri. Jadi ini sejarahnya kami dari situ. Di sebuah dialog pada tanggal 11 Juli 2024 kami diundang oleh Menko Polhukam, waktu itu Hadi Cahyanto. Saya sebagai narsum, ada Kontras, ada Bu Tuti dan lain-lain. Hadirlah Edi Hiarij, waktu itu belum menteri, belum wamen. Hadirnya katanya sebagai ahli atau utusan kepolisian. Yang disebutkan dia mengutip pasal 30 konstitusi. Karena disitulah satu-satunya di Polri yang disebut sebagai penegak hukum.
Lalu Bu Tuti kami membantah, enggak bisa, harus dibaca pasal 24. Kewenangan pengadilan bagian dari penegakan hukum dan penyidikan ujungnya ke peradilan. Maka berdasarkan tafsir atau ketentuan pasal 24, penyidikan kepolisian harus tunduk pada kekuasaan kehakiman, tidak berdiri sendiri. Itu penyidik utama. Jadi ini penyidik utama ini selipan-selipan yang kami lihat adalah bagian utuh ya untuk penyelundupan dari RU Polri dan mencegah untuk terjadinya reformasi kepolisian yang dilakukan oleh pemerintah. Itu ya. Lanjut ke pasal 7, kita bisa lihat ya, kemudian pasal 20 ya, pasal 20 ini RU Polri-nya ya. Dasar ini kita bisa lihat RU Polri yang lamanya. Terus kembali ke KUHAP pasal 20. Ya, pasal 20 nah ini. Dalam melakukan laksanaan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasikan, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyelidik Polri. Jadi Komnas HAM sebagai penyelidik dalam kejahatan kemanusiaan, dalam genosida, dalam pelanggaran HAM berat, dia akan bentrok. Dia akan mengacu kemana? Undang-Undang 26 2000 atau KUHAP? Undang-Undang 2000 ke kejaksaan. Tapi di sini katanya ke Polri. Kenapa rancu? Karena di pasal 363-nya disebutkan bahwa ketentuan mengenai PPNS, ya, penyidik-penyidik lain dan tertentu itu sepanjang dia bertentangan dianggap dibatalkan. Jadi pertanyaannya, apakah pasal 20 membatalkan pasal-pasal di Undang-Undang 2000? Itu pertanyaan besar tuh. Kalau ini dipakai oleh lawyer penjahat kemanusiaan, akan sangat mudah dipakai sebagai bahan untuk mempertanyakan kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik. Gitu ya. Lanjut ke pasal 93. Ini. PPNS dan penyidik tertentu tidak dapat melakukan penangkapan kecuali atas perintah penyidik Polri. Persis. Yang tadi saya bilang, penyidik BNN, penyidik Bea Cukai, penyidik Kehutanan, penyidik narkotik ya, sesuai Undang-Undang 35 2009 itu pasal 75 huruf G di Undang-Undang Narkotik, penyidik narkotik BNN bisa menangkap dan menahan. Di Undang-Undang 39 2007 Jungto Undang-Undang 1195 tentang kepabeanan pasal 63 ayat 2, penyidik Bea Cukai bisa menangkap dan menahan. Di Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang 4199, pasal 18 ayat 1 dan 51 ayat 2, serta Undang-Undang 18 2013 tentang P3H menyatakan polisi kehutanan juga punya kewenangan menangkap dan menahan. Pertanyaannya, kalau pakai pasal 93, lanjut 99, ya, PPNS tidak dapat melakukan penahanan kecuali perintah penyidik Polri. Mau pakai yang mana? Mau pakai KUHAP atau pakai undang-undang tertentu? Terdapat potensi yang sangat bahaya dalam penanganan pidana terkait bea cukai, narkotik, kehutanan, dan lain-lain. Karena mereka kehilangan kewenangannya. Apakah di copy tadi pasal 363-nya? Iya, di 363 di KUHAP itu kita bisa lihat. 363, ya. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai peraturan kewenangan PPNS dan penyidik tertentu ya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Nah, situasinya bertentangan. Undang-undang narkotik, undang-undang kepabeanan, undang-undang kehutanan menyatakan mereka punya kewenangan. Tapi di undang-undang KUHAP tidak punya kewenangan. Maka Prabowo dengan ini berarti membiarkan terjadi kekacauan dalam penegakan hukum. Bahaya sekali per Januari kalau begitu mereka terguncang. Dan kami mendapat curhatan yang banyak dari teman-teman PPNS di mana-mana. Termasuk penyidik OJK. Kalau OJK punya mau situasi dia menangkap menahan jadi nggak punya. Gitu. Di situ sekarang teman-teman penyidik kehutanan misalnya ada kejadian menangkap pembalakan liar secara masif. Dia menyidik, dia menangkap, menahan langsung ke kejaksaan. Ya, dia koordinasi dengan kepolisian. Koordinasi sifatnya, bukan
dapat atau menunggu perintah. Jadi bayangkan sedang di hutan, polhut gitu kan, ada pembalak liar, ada pemburu atau pembunuh hewan-hewan yang dilindungi, ya. Kan tugasnya di tengah hutan, tugasnya di tengah-tengah Papua, di tengah-tengah Sulawesi, Kalimantan, dia harus ke polsek terdekat dulu untuk dapat perintah penyidikan. Itu berbahaya bagi penyidikan. Makanya sangat beralasan Prabowo sebagai presiden segera menetapkan atau mengeluarkan perpu, ya, penundaan dan pembatalan atau perubahan untuk KUHP. Ya, ini kecerobohan yang luar biasa, ya, skema dengan semangat ambisi untuk memasukkan kewenangan yang monopoli, tapi berdampak mengerikan pada hukum kita. Itu contoh ya. Terus satu lagi, kewenangan untuk menyita, kewenangan untuk memblokir, termasuk rekening, termasuk akun-akun rekan-rekan di sini, kewenangan menyangkut untuk menggeledah, ya. Di KUHP sekarang itu jauh lebih buruk dan teman-teman sebagai warga negara potensial akan mendapatkan ancaman yang luar biasa. Kenapa? Betul sekarang ada sama ketentuan dengan izin hakim. Tetapi tolong dibuka deh kewenangan-kewenangan menyangkut penggeledahan, menyangkut penyitaan, kewenangan menyangkut penggeledahan. Ya. 111. Ada. Iya. Ada, bisa dilihat ya. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat ada klausul di bagian ayat 5 poin D itu, ya. Ini yang baru di KUHP ya sekarang ya. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada kayak begini. Jadi penggeledahan, penyitaan, pemblokiran bisa tanpa izin hakim. Sesuai dengan penilaian subjektif dari penyidik. Apa kewenangan mendesak? Itu terserah mereka. Kalau mereka lagi kebelet, pengen berak misalnya, ya kan mendesak nih, tapi tangkap dulu aja, sita dulu aja, nggak jelas alasannya. Ya, ini situasi yang berbahaya teman-teman. Walaupun kemudian dalam 24 jam hakim ya menetapkan sah apa tidak, tapi telah terjadi penyitaan yang nggak sah sesuai dengan penilaian penyidik. Dan ini tentu bertentangan dengan prinsip pengaturan dalam hukum pidana dan acara pidana tentang lex stricta. Ya. Profesor hukum acara pidana atau pidana sangat paham tentang apa itu lex stricta. Ya, ini tidak memenuhi ketentuan lex stricta. Ya, ini penggeledahan. Coba di bagian penyitaan juga sama. Di pasal-pasal penyitaan, di pasal-pasal pemblokiran juga sama. Ya, jadi ketika Pak Habibur Rahman memampangkan kertas biru yang diterbitkan oleh Bijak Memantau, dan dia bilang hoax, saya ingin bilang siapa yang hoax di sini. Ya, kertas biru yang dikampanyekan oleh masyarakat sipil itu adalah fakta yang bersumber dan punya referensi yang kuat dengan pasal yang ada di KUHP, di KUHP. Jadi justru DPR lah kira-kira yang menyebarkan tuduhan-tuduhan hoax tapi tidak berdasar. Demikian tambahan dari saya. Oke, terima kasih Kang Isnur. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan, bila saya rangkum ya. Ada klausul mengenai Polri sebagai penyidik utama. Ini berpotensi memonopoli kewenangan di dalam tahap penyidikan, yang mana menjadi subordinasi dari beberapa penyidik PPNS, ya, penyidik PNS dari mulai BNN, Bea Cukai, Polisi Hutan, dan menghambat salah satunya mengenai penyelidikan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Di situ ada pertentangan ya, antara ketentuan lain dengan yang diatur di KUHP gitu. Yang kedua, dalam KUHP yang baru itu ada potensi penyalahgunaan wewenang dalam hal upaya paksa melalui tadi frasa keadaan mendesak, itu bisa mengecualikan izin hakim dengan berdasarkan subjektivitas penyidik gitu. Nah, ini membuka ruang yang sangat besar untuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik gitu. Selanjutnya, ya silakan.
Ini teman-teman, ketika menangani sebuah liputan, teman-teman jurnalis seringkali meliput situasi. Terus ada polisi dan menganggap bahwa liputan teman-teman dianggap membahayakan tugas kepolisian. Dianggap membahayakan keamanan nasional karena berita dianggap menjadi memanaskan situasi. Apa yang terjadi? Teman-teman bisa langsung disita alat produksi teman-teman. Kamera, tolong sita dulu. Karena begitu kewenangannya, dengan alasan kepentingan atau penilaian subjektif dari penyidik. Oh, ada undang-undang pers dilindungi. Terjadi dua pertentangan. Tapi dia merasa punya kewenangan melakukan itu. Dan itu terjadi selama ini di mana-mana. Jadi penting diperhatikan juga aspek psikologis empiris yang terjadi selama ini. Jadi bisa jadi undang-undang KUHP baru ini melegitimasi banyak sekali pelanggaran di lapangan. Ini yang disebut dengan ya struktural. Pelanggaran struktural. Kenapa? Pelanggarannya didesain sejak undang-undang. Tambahan sedikit. Ya, oke. Terima kasih Kang Isnur. Selanjutnya ada Bang Albert. Ini masih mengenai proses penyelidikan dan penyidikan. Ada ketentuan baru yang diatur dalam KUHP ini mengenai teknik investigasi khusus. Di situ ada dua hal mengenai control delivery dan undercover buying. Dan bagaimana sebenarnya pengaturannya gitu di dalam KUHP ini, apakah sudah sesuai ketentuan atau belum. Lalu selain itu ada ketentuan lain mengenai restoratif justice ya, atau keadilan restoratif. Nah ini ada ketidaksesuaian gitu ya antar instansi atau aparat penegak hukum gitu. Silakan Bang Albert. Iya, makasih Bang Iqbal. Jadi saya mau melanjutkan sedikit apa yang tadi Mas Isnur sudah sampaikan. Bahwa ada upaya terselubung untuk kemudian membuat polisi menjadi lembaga yang betul-betul kuat. Dan ini juga sebenarnya diwujudkan teman-teman dengan dua hal yang tadi Iqbal sudah sampaikan. Bahwa yang pertama ada perluasan, kita lihat di pasal 16 terkait dengan penyelidikan, di mana mandat dari penyelidikan itu kewenangan-kewenangannya bertambah. Ada 3 yang paling enggak kami catat sebagai suatu hal yang mengkhawatirkan. Ada pembelian terselubung, ada penyerahan di bawah pengawasan. Dua-duanya adalah mekanisme yang kita sudah sama-sama tahu ada di tindak pidana narkotika. Dan itu sudah berulang kali dikritik oleh masyarakat sipil karena tindakannya yang sifatnya intrusif dan tanpa pengawasan. Lalu yang ketiga juga ada penyamaran. Nah, yang lucunya kawan-kawan, kalau misalnya kita lihat di pasal 16 itu, dan kita baca penjelasannya kemudian menyatakan bahwa pasal 16 terkait dengan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan ini mengacu pada Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Padahal kalau misalnya kita melihat Undang-Undang 35 tahun 2009 di pasal 75, upaya pembelian terselubung dan juga penyerahan di bawah pengawasan adalah mandat dari penyidik. Artinya dia belum sampai ke mandat, belum ada di penyelidikan. Dan itu yang betul menurut kami make sense ketika dua teknik yang betul-betul intrusif ini kita tempatkan ketika sudah ada calon tersangkanya. Gitu ya. Jadi bukan hanya orang-orang biasa, gitu ya. Kita semua yang ada di sini tiba-tiba kita dikirimi paket tanpa tahu bahwa paket itu sebenarnya betul-betul ditujukan pada kita yang ternyata adalah paket narkotika. Jadi itu yang kemudian membuat kami sangat was-was dengan adanya perluasan di pasal 16 KUHP yang baru ini. Juga yang berkaitan dengan penyamaran teman-teman. Penyamaran kemudian bisa dimungkinkan penyelidik, terutama mungkin penyelidik Polri, untuk kemudian melakukan penyamaran. Dan di kegiatan-kegiatan yang sifatnya privat, dengan demikian penyidik Polri bisa masuk gitu ya. Bisa datang ke acara tersebut, acara-acara yang kita buat diskusi privat ataupun acara-acara keluarga dan lain sebagainya, itu bisa kemudian dimasuki oleh penyelidik dengan alasan bahwa ya menurut penilaian mereka akan ada nih tindak pidana yang terjadi pada acara tersebut. Jadi kita ngelihat bahwa apa yang disampaikan, apa yang kemudian disisipkan di pasal 16 ini adalah suatu bentuk tindakan perluasan dari kekuasaan kepolisian. Jadi kalau misalnya kemudian kita lihat di pasal 16 ayat 2, kita ngelihat bahwa sasarannya itu diperluas. Itu ya, bukan cuma untuk orang, tapi juga untuk kegiatan, untuk
untuk peristiwa dan lain sebagainya. Dengan demikian artinya penyamaran misalnya bisa dilakukan di tempat-tempat tertentu yang sebelumnya kita sangka sebagai tempat yang privat, tapi ternyata sudah bisa disusupi oleh kepolisian. Lalu kalau misalnya kita kemudian bertanya gitu ya, kalau misalnya dengan ada penambahan, bagaimana sih kemudian mekanisme pengawasannya? Nah ini yang sebenarnya berulang kali sudah disampaikan oleh koalisi, bahwa kami berharap di teknik investigasi khusus ini ada pengawasan yang lebih menyeluruh, lebih substansif, dan lebih mengikat. Tapi kalau kita lihat di pasal 17, hanya pengawasannya dibuat dalam bentuk rencana penyelidikan. Boleh ke bawah? Hanya dinyatakan bahwa ya penyelidik harus buat rencana penyelidikan, gitu ya, yang mana sangat tidak jelas kemudian. Yang mana persetujuannya pun juga melalui penyidik. Artinya sangat mungkin itu teknik-teknik yang sifatnya intrusif itu dilegalkan, sangat mungkin untuk dimungkinkan, hanya karena memang itu mandat dari penyidik. Jadi kita melihat bahwa hanya ada persetujuan penyidik dan juga tidak ada persyaratan-persyaratan lain yang sebenarnya lebih mengikat kita ataupun penyelidik untuk melakukan teknik-teknik tersebut. Dan kalau misalnya kita melihat artinya di pasal 17 ini terkait dengan rencana penyelidikan, masa kita mau bahwa rencana penyelidikan yang kemudian seharusnya menjadi mekanisme pengawasan itu diberlakukan sama antara jenis-jenis jenis-jenis upaya penyelidikan yang kadarnya berbeda-beda. Gitu ya. Kalau misalnya kita kembali ke pasal 16, kita lihat banyak tuh rentang penyelidikan, mulai dari penelusuran dokumen, mulai dari pengolahan TKP gitu ya. Dan kita mau melihat bahwa standar uji yang diberikan oleh KUHP ini kepada tindakan pemeriksaan dokumen sama pembelian terselubung sama teman-teman. Jadi betul-betul artinya tidak ada standar antara dua hal yang sebenarnya tarafnya ataupun tingkat intervensinya sangat berbeda. Dan satu hal lagi yang menarik seperti yang tadi Bang Istur sudah nyatakan ya, bahwa mungkin memang ada agenda terselubung yang kemudian melemahkan pemberantasan tindak pidana narkotika oleh Badan Narkotika Nasional. Itu karena di pasal 75 di Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa dua teknik ini sebenarnya itu domainnya dari penyidik BNN. Oke, jadi itu dimungkinkan oleh penyidik BNN. Tapi ketika itu dibawa ke KUHP, artinya itu kemudian dimungkinkan oleh semua penyidik yang diperbolehkan oleh penyidik utama, yakni penyidik Polri. Gitu ya. Jadi kita melihat bahwa memang tampaknya penyidik Polri ini cukup nafsu gitu ya untuk kemudian mengambil jatah ataupun domain yang sebenarnya sudah dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional. Padahal seharusnya mereka berkoordinasi, tapi ini tampaknya mungkin ada ketidakcocokan atau ketidakakuran. Jadi itu kita lihat di teknik investigasi khusus. Satu hal lagi yang kemudian memperluas kewenangan kepolisian, kita lihat di mekanisme keadilan restoratif di pasal 79 dan seterusnya. Dan di pasal 79 sudah disebutkan di ayat 8 bahwa keadilan restoratif ini masuk dalam tahap penyelidikan. Gitu ya. Lagi-lagi kemudian ini ditempatkan ke tahap penyelidikan. Yang sebenarnya kalau misalnya kita pikirkan sejatinya kan tahap penyelidikan adalah untuk mengetahui apakah ada tindak pidananya atau tidak. Kita bahkan belum ada nih tindak pidananya. Kita masih mau mencari tahu nih apakah ada tindak pidananya. Ada laporan masuk ke polisi, polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk benar-benar tahu apakah ada tersangkanya, apakah ada tindak pidananya. Tapi di sini artinya keadilan restoratif itu bisa untuk dilakukan pada saat penyelidikan itu. Gitu ya. Dan ini yang kemudian ditemui juga oleh lembaga kami LBH Masyarakat dan banyak lembaga-lembaga bantuan hukum yang lain gitu ya, bahwa kemudian mekanisme penyelesaian itu langsung terjadi secara cepat, padahal belum tentu ada tindak pidananya. Kami mendampingi satu kasus di bulan Juni lalu, ada seorang yang mengupload videonya untuk memberikan statement yang dirasa oleh masyarakat di sana kurang berkenan gitu ya, karena dianggap melanggar norma dan juga nilai-nilai yang ada di sana. Lalu kemudian polisi berupaya untuk mendamaikan. Nah, seharusnya menjadi pertanyaan kan, bahwa jenis pernyataan yang kemudian disampaikan seharusnya itu bentuk bebas berekspresi, bukan sesuatu yang langsung disimpulkan bahwa itu tindak pidana. Nah, dalam kaitannya dengan KUHP yang kita lihat sekarang, hal-hal seperti itu, mekanisme damai meskipun polisi belum yakin bahwa itu ada tindak pidananya, itu dimungkinkan teman-teman. Jadi itulah yang membuat kemudian kita melihat bahwa penyelidik atau penyelidik Polri itu semakin kuat kekuasaannya. Lalu kita melihat juga bahwa di
mekanisme keadilan restoratif ini diperluas jenis-jenis tindak pidana yang kemudian bisa untuk di RJ-kan. Gitu ya. Misalnya kita lihat di pasal 80 ketika dinyatakan bahwa ada beberapa kriteria yang sebenarnya sifatnya itu sifatnya dan atau gitu ya. Jadi bisa satu yang dipenuhi. Nggak harus semuanya terpenuhi di tiga persyaratan ini. Itu yang mana menyebabkan bahwa tindak-tindak pidana yang kemudian diancam dengan denda kategori 3 ataupun maksimal 5 tahun itu juga bisa untuk di-RJ-kan. Gitu ya. Dan kami di koalisi sangat khawatir kemudian dengan adanya perluasan kasus-kasus yang kemudian bisa di-RJ-kan ini, dia memperluas jenis-jenis kasus yang kita anggap sebagai kasus-kasus kebebasan berekspresi dan juga kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus-kasus lingkungan, gitu ya. Karena misalnya banyak kasus-kasus lingkungan di Undang-Undang 32 tahun 2009 misalnya tentang lingkungan hidup menyebutkan bahwa ada cukup banyak pasal-pasal kejahatan lingkungan yang diancam dengan maksimal 3 tahun. Dan ini artinya membuka peluang dari polisi untuk kemudian melakukan keadilan restoratif gitu ya, di kejahatan-kejahatan yang sebenarnya sangat merugikan untuk lingkungan. Karena tidak ada pengecualian yang jelas terkait dengan kejahatan lingkungan tersebut. Lalu juga pasal-pasal misalnya yang berkaitan dengan judi online. Gitu ya. Sekarang kita tahu bahwa banyak sekali kasus-kasus judi online bukan hanya sebagai pengelola website judi online, tapi juga sebagai pemain. Gitu ya. Dan kalau misalnya kita melihat kembali ke KUHP yang baru, Undang-Undang 1 tahun 2023, di pasal 427, itu ada aturan soal main judi online. Dan pidana penjaranya paling lama 3 tahun. Gitu ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa ini juga bisa menjadi presiden untuk orang-orang yang kemudian bermain judi online, itu bisa ditangkap dan kemudian dipaksa untuk melakukan keadilan restoratif. Itu jenis-jenis skenario-skenario yang kemudian dimungkinkan oleh adanya KUHP yang baru ini. Dan yang terakhir saya mau bilang juga bahwa di pasal peralihan yang tadi Mas Isnur juga sudah sebutkan bahwa ketentuan-ketentuan di KUHP ini kemudian bisa mencabut atau bisa kemudian meniadakan peraturan-peraturan lain yang kemudian dinilai bertentangan. Dan kita mengetahui bahwa di setiap instansi penegak hukum sebenarnya sudah ada aturan terkait dengan restoratif justice. Itu di kepolisian ada peraturan polisi nomor 8 tahun 2021. Di Kejaksaan Agung ada peraturan Kejaksaan Agung nomor 15 tahun 2020. Di Mahkamah Agung juga ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024. Yang mana banyak kemudian aturan-aturan yang ada di peraturan-peraturan ini yang bertentangan dengan apa yang ada di KUHP pasal 79 dan seterusnya. Jadi kita melihat juga bahwa sebenarnya banyak kewenangan-kewenangan yang diberikan, yang sudah diberikan atau sudah dimiliki oleh kejaksaan ataupun oleh kehakiman yang kemudian dipreteli pelan-pelan di KUHP yang berlaku sekarang. Okay. Jadi kita melihat bahwa ini banyak problematika di KUHP. Kami di koalisi selalu kemudian menggunakan tagar semua bisa kena gitu ya. Yang mana kita selalu mengira bahwa semua itu mengacu pada masyarakat sipil. Gitu ya. Tapi ternyata seperti yang tadi Mas Isrul sudah jelaskan, semua ini bukan cuma untuk masyarakat sipil, tapi mungkin juga untuk aparat-aparat penegak hukum yang lain. Untuk BNN, untuk kejaksaan, untuk aparat PPNS di tingkat kementerian, lembaga, itu semua bisa kena. Makanya memang perlu dan mendesak untuk kita ajukan kepada Prabowo untuk mengeluarkan perpu yang bisa menunda keberlakuan dari KUHP ini. Sekian, Mbak. Oke, terima kasih Bang Albert. Setidaknya tadi saya mencatat ada 2 hal penting yang disampaikan oleh Bang Albert ya. Yang pertama mengenai penambahan kewenangan dalam penyelidik gitu ya. Mengenai teknik investigasi khusus, penyamaran dan pembelian terselubung gitu. Nah ini berbahaya, berpotensi untuk disalahgunakan kewenangannya. Lalu yang kedua mengenai mekanisme restoratif justice, mengenai syarat apa saja yang bisa, tindak pidana apa saja yang bisa dilakukan restoratif justice, ini ada potensi pemaksaan gitu ya dalam tahap ini. Karena di tahap penyelidikan bisa dilakukan restoratif justice yang mana memang belum ditemukan ada atau tidaknya tindak pidana, ada atau tidaknya pelaku tindak pidananya gitu. Nah ini syarat-syarat ini sifatnya opsional yang mana membuka ruang yang luas untuk tindak pidana-pidana yang lain yang tidak dibahas dalam pasal 81 kalau tidak salah mengenai pengecualiannya gitu. Ini membuka ruang untuk kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perseorangan dipaksa untuk
RJ gitu, judi online dipaksa untuk RJ dan lain-lain, dan ini membuka ruang hukum yang transaksional gitu ya, ada peluang pemerasan dan korupsi di situ. Itu terima kasih Bang Albert. Masih mengenai penyidikan dan kewenangannya, ada beberapa hal dalam kewenangan ini tidak diatur secara jelas dan berimplikasi langsung terhadap hak bantuan hukum atau hak-hak warga negara. Nah ini bisa dijelaskan oleh Bang Fadil nanti. Sekalian juga karena ini sudah banyak yang dibahas dari awal ya mengenai penyidik, penyelidik, monopoli dan lain-lain. Lalu masalah-masalah dalam KUHP ini yang sangat begitu banyak gitu ya. Sampai kita juga kewalahan untuk mengolah informasinya saking banyaknya permasalahan gitu. Namun DPR RI dengan Komisi 3 dengan enteng bilang bahwa ya udah kalau nggak setuju JR aja. Nah itu kan seperti radio jelek gitu yang diulang-ulang. Kalau misalkan ada peraturan perundang-undangan yang bermasalah, mereka seolah-olah menantang ya udah uji di MK, ya udah uji di MK. Dan apakah itu masih relevan atau ada upaya-upaya lain yang bisa dilakukan oleh kita gitu untuk menjegal agar tidak cepat-cepat berlaku gitu si KUHP yang berbahaya ini. Silakan Bang Fadil. Ya, baik, terima kasih Bung Iqbal. Selamat sore teman-teman semua. Pertama, ketika kita membaca KUHP 2025 ini yang belum ada nomornya ya. Karena diundangkan itu nanti maksimal 30 hari sejak pengesahan pada 18 November kemarin. Tapi ketika kita baca, khususnya saya pribadi, saya bingung gitu ya, ini Undang-Undang Polri yang baru atau RKUHP. Karena sebagaimana tadi sudah disampaikan teman-teman, justru banyak substansi yang kemudian memberikan perluasan kewenangan kepada Polri gitu ya, baik selaku penyidik maupun penyelidik. Nah, saya ingin mulai dari satu ketentuan yang menurut kami ini punya potensi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hak asasi manusia dan membuka ruang lebar bagi praktik koruptif yang selama ini juga menjadi kritik koalisi, kritik akademisi atau masyarakat terhadap institusi Polri yang belakangan juga mulai ramai menjadi diskursus, menjadi diskusi bahwa harus ada reformasi terhadap institusi tersebut. Saya ingin mulai dari pasal 5 huruf E dulu. Pasal 5 huruf E, penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kemudian pasal 7 huruf O. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 16 huruf K. Ya, penyelidik dapat melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang jadi pertanyaannya, tindakan atau kegiatan apa yang dimaksud dari 3 ketentuan pasal ini? Saya bingung dan coba cari di dalam penjelasan KUHP 2025 ini, ternyata penjelasannya tidak menjelaskan. Artinya dalam penjelasan ditulis cukup jelas. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di KUHP 81, ketentuan serupa ada. Nah, ketentuan serupa ada, tapi kemudian sayangnya tidak dievaluasi secara baik gitu ya di dalam KUHP 2025. Yang seharusnya hukum acara pidana dalam secara disiplin ilmu maupun secara praktik harusnya mempersempit yang namanya celah-celah diskresioner atau peluang-peluang bagi aparat penegak hukum melakukan tindakan-tindakan yang subjektif, apalagi tidak dibarengi dengan mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang baik. Nah, pertanyaan mendasarnya, tindakan atau kegiatan lain yang dimaksud dalam 3 ketentuan tadi apa? Apakah yang dimaksud adalah razia berkedok, pemerasan berkedok razia yang dilakukan oleh Dit Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada akhir tahun 2025 kemarin yang memalukan nama Republik Indonesia di mata internasional? Karena ramai sekali Jakarta Warehouse Project atau DWP itu didatangi wisatawan atau turis, tapi kemudian
ada yang disebut operasi bersinar DWP berdasarkan sidang KEPP Polri yang menyatakan Dir Reserse Narkoba dan jajarannya melakukan tindakan melawan hukum dan dilakukan pemecatan. Apakah itu tindakan lain yang dimaksud? Atau tindakan lain yang dimaksud itu adalah reality show yang ada. Misalnya ada beberapa reality show di beberapa stasiun TV swasta yang menampilkan anggota Polri datang ke tempat orang-orang nongkrong, ambil HP-nya, buka isinya, membubarkan dan lain sebagainya. Apakah itu tindakan lain? Nah, kalau memang betul itu yang dimaksud tindakan lain, maka kita patut khawatir. Karena tentu itu punya dampak terhadap kehidupan sipil kita, bahkan pernah memalukan nama Republik Indonesia di mata internasional. Kalau memang betul itu yang dimaksud dengan tindakan lain. Itu punya problem tentunya terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk celah-celah bagi perilaku koruptif. Tindakan-tindakan yang harusnya ilegal seolah-olah mendapat celah bagi justifikasi atau pembenaran menggunakan ketentuan pasal ini. Itu menurut kami problem yang pertama. Ya, kemudian ketika kita bicara wewenang penyidik gitu ya dalam melakukan upaya paksa termasuk penangkapan dan penahanan, kalau kita mengacu ke KUHP 81, penangkapan dan penahanan itu seperti membalikan telapak tangan, saking mudahnya. Itu bisa dilihat dalam berbagai gelaran aksi demonstrasi ketika dilakukan penangkapan atau penangkapan yang belakangan dilakukan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai penghasut dari peristiwa Agustus 2025 lalu. Sehingga kajian dari Koalisi Masyarakat Sipil, teman-teman organisasi yang tergabung di dalamnya, kritik dari berbagai unsur akademisi bilang bahwa penangkapan dan penahanan dengan cara itu tentu akan melanggar hak asasi manusia, sehingga dibutuhkan adanya mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang jelas. Nah, yang jadi problem ternyata di dalam KUHP 2025 penangkapan dan penahanan tidak ada mekanisme kontrol dan akuntabilitasnya. Dalam kajian kami, diskusi kami di koalisi, kami ingin ada pihak lain selain penyidik, selain kepolisian untuk memberikan kontrol, menguji apakah diperlukan betul-betul atau ternyata penangkapan atau penahanan itu ternyata tidak diperlukan. Makanya disebut mekanisme pengawasan oleh pengadilan atau judicial scrutiny. Nah, tapi ternyata tidak diatur. Penahanan bahkan secara opsional antara surat perintah penahanan atau penetapan pengadilan. Jadi dia bisa memilih. Sama penangkapan juga tidak diatur. Tapi yang lucu, penangkapan penahanan tanpa mekanisme kontrol ini justru memberikan penyidik Polri untuk mengontrol dalam tanda petik penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik PPNS. Jadi kita berharap ada mekanisme kontrol oleh lembaga peradilan, tapi lembaga institusi kepolisian yang melakukan kontrol terhadap penangkapan dan pengawasan terhadap penyidik PPNS atau penyidik tindak pidana tertentu, yang mana tadi sudah diuraikan dan dianalisa oleh Bang Isnur. Nah, kemudian dengan besarnya wewenang tadi dan potensi mengenai dampak berupa pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang akan kita alami, yang bisa jadi akan kita alami, maka tentunya perlu ada jaring pengaman terhadap itu, yang mana ternyata tidak ada. Nah, salah satu hal yang bisa kita harapkan kan sebenarnya adalah hak atas bantuan hukum. Ketika kita ditangkap sewenang-wenang, ditahan sewenang-wenang, mengalami tindakan yang represif atau abusif dari aparat kepolisian, tentu pendampingan dari advokat atau bantuan hukum menjadi suatu hal yang penting sekali kita dapatkan. Tapi ternyata kita lihat ketentuan mengenai bantuan hukum di sini tidak seperti yang kita harapkan gitu ya, tidak seideal yang pernah kami usulkan gitu secara koalisi. Misalnya dibaca di pasal 154 ayat 4. Oke, di ayat 1 dijamin tuh, kita bisa dapat bantuan hukum. Negara menjamin bantuan hukum. Tapi jackpotnya di ayat 4. Kewajiban menunjuk advokat
atau pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku jika tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi atau korban menyatakan menolak untuk didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum yang dibuktikan dengan berita acara. Oke, ini terlihat ya udah, ini bebas nilai, netral-netral saja, tidak masalah orang tidak mau didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum. Tapi dalam temuan kami, dalam advokasi nyata yang dilakukan oleh YLBHI dan LBH di banyak tempat gitu ya, termasuk kami LBH Jakarta, penolakan didampingi selalu disertai dengan tindakan-tindakan yang melawan hukum dari aparat penegak hukum, khususnya misalnya penyidik. Jadi karena dia disiksa, maka dia tidak didampingi. Karena diiming-imingi kalau pakai lawyer nanti kasus lu ribet. Dimanipulasi sedemikian rupa sehingga akhirnya dia tidak menggunakan advokat atau pendamping atau mendapatkan bantuan hukum. Itu kemudian yang jadi praktik. Artinya ini melegalisasi hal buruk yang terjadi gitu ya. Tapi kami juga tidak naif bahwa memang ada orang yang tidak butuh bantuan hukum. Misalnya dia punya kemampuan hukum dalam konteks-konteks tertentu. Nah seharusnya ketika orang itu menolak, ada otoritas yang memiliki pengawasan terhadap itu. Yaitu misalnya otoritas pengadilan untuk kemudian menetapkan, oh orang ini ternyata betul secara sukarela tidak butuh bantuan hukum. Ya udah ditetapkan. Tapi kalau dilakukan oleh penyidik, oleh penuntut umum, dalam tahapan pemeriksaan, maka ada potensi-potensi tadi, ruang-ruang penyalahgunaan kekuasaan, intimidasi atau bahkan penyiksaan agar tidak didampingi akan berpotensi besar terjadi. Itu soal bantuan hukum gitu ya. Kemudian di pasal 155 di bawahnya, nah memang agak membingungkan sistematikanya ya, tapi kurang lebih begini di ayat 2. Tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai advokat sendiri, maka kurang lebih dia ditunjuklah advokatnya. Wah ini terlihat baik, terlihat wah negara menjamin hak atas bantuan hukum. Tapi kalau dilihat bahwa advokat atau pemberi bantuan hukumnya ditunjuk dan bisa jadi tanpa kemauan gitu ya, atau bukan pilihan dari orang yang berhadapan dengan hukum. Dan lebih parahnya lagi dalam ketentuan ini, hanya tindak pidana yang 5 tahun ke atas. Bagaimana tindak pidana yang di bawah 5 tahun? Pasal 27 ayat 3 atau 27A sekarang tentang pencemaran nama baik itu ancaman pidananya 4 tahun. Dan banyak sekali orang, aktivis, ibu rumah tangga seperti Prita Mulyasari dan berbagai masyarakat dalam berbagai latar belakang dijerat dengan pasal ini. Artinya dengan ketentuan itu di bawah 5 tahun, berarti ada potensi orang-orang tidak bisa didampingi karena tidak mandatori atau tidak wajib berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat 2. Itu yang kemudian menjadi problem dalam ketentuan ini. Tadi kita bicara penyelidikan-penyidikan dengan analisa beberapa kawan-kawan sebelumnya yang sangat besar tanpa mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang mengadai. Ternyata bantuan hukumnya juga tidak dijamin ketentuannya secara ideal. Nah kemudian dalam konteks bantuan hukum dan advokat tadi memang dijamin betul ada pendampingan yang merupakan hak dari seseorang yang berhadapan dengan hukum. Tapi pertanyaannya kapan dia mendapatkan itu? Oke disebut setiap tahapan. Nah bagi kami ini membuka ruang penyiksaan karena seringkali penyiksaan berada di ruang-ruang interogasi secara informal. Jadi digebuk dulu baru nanti diperiksa secara formal dan kemudian tanda tangan BAP. Nah dalam standar internasional misalnya dalam UN Basic Principle on the Role of Lawyers disebut pokoknya immediately after arrest atau setelah dia ditetapkan sebagai tersangka, segera setelah ditahan atau ditangkap harus ada pendampingan. Jadi pendampingan itu bukan sekedar untuk pemeriksaan, tapi untuk memastikan serangkaian hak yang menjadi hak orang yang berhadapan dengan hukum dapat kemudian dijamin. Jangan kemudian nanti pas mau pemeriksaan baru ditelepon lawyernya. Padahal jangka waktu sebelum ada lawyer itu, sebelum waktu pemeriksaan adalah jangka waktu yang riskan dan sangat berpotensi besar
terjadi penyiksaan atau tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kemudian di advokat di atas bawah 152 ayat 2 ya. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, dari 152 ayat 1, advokat berhubungan dengan tersangka, terdakwa atau terpidana diawasi oleh penyidik, penuntut umum dalam lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pemberitaan. Kemudian ada batasan soal ini. Nah, memang ini harusnya juga dikritisi oleh rekan-rekan advokat gitu ya. Walaupun ini diatur di KUHP lama, seharusnya ada mekanisme, ada diskusi yang evaluatif terhadap pasal ini. Karena dalam diskursus internasional yang berkembang, advokat harus dijamin komunikasinya dengan kliennya secara rahasia. Ya memang kejahatan terhadap keamanan negara yang dimaksud seperti apa walaupun ada diatur dalam KUHP. Tapi dalam praktiknya penghalang-halangan seperti itu sering terjadi dan ini berpotensi menjadi celah atau menjadi dalih untuk menghalang-halangi akses terhadap bantuan hukum yang sering kali dialami oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, organisasi advokasi yang terlibat dalam advokasi kepentingan publik. Itu yang kemudian terjadi. Dan yang terakhir dari masalah substansial yang ada, analisa kawan-kawan soal ini, kami memprediksi akan terjadi bencana atau krisis penegakan hukum yang signifikan dan ini bisa jadi bertentangan dengan poin ke-7 Astacita dari Presiden Prabowo Subianto yang sangat ambisius dan ingin sekali mendorong adanya reformasi politik, hukum, memberantas tindak pidana korupsi dan narkotika, tapi dengan penjelasan kawan-kawan tadi akan justru menimbulkan bencana atau krisis penegakan hukum. Itu secara substansial dan ini kawin-mawin dengan problem tadi. Kapasitas penegak hukumnya apakah sudah siap? Pengetahuan penegak hukumnya apakah sudah siap? Tadi Mbak Mei sudah menyebut, kalau kita hitung dari 18 November kemarin, artinya Presiden punya 30 hari untuk mengundangkan, untuk tanda tangan itu. Artinya kurang lebih 19 Desember nanti adalah 30 harinya kalau kita ambil waktu paling lama. Dari 19 November ke 2 Januari, saya nggak tahu itu berapa minggu, tapi itu akan dipotong libur Natal dan Tahun Baru. Artinya, apakah cukup waktu untuk mempersiapkan itu dengan berbagai hal tadi soal peraturan pelaksana, soal instrumen-instrumen pendukung, kapasitas penegak hukum di hampir 17.000 pulau di Republik ini. Apakah mungkin dengan itu dan menurut kami kalau itu dipaksakan akan menimbulkan bencana atau krisis bagi penegakan hukum pidana yang tentu akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan juga berkorelasi secara langsung atau tidak langsung terhadap kondisi perekonomian negara. Sehingga tidak ada hal lain selain mengambil sikap, pembentuk undang-undang khususnya Presiden juga mengambil sikap untuk menerbitkan Perpu. Untuk setidaknya menghentikan pemberlakuan KUHP nanti, sekaligus juga membuka ruang pembahasan ulang agar kondisi-kondisi serupa atau prediksi-prediksi buruk yang akan terjadi tidak kemudian terjadi. Dan presidennya banyak gitu ya. Misalnya di akhir pemerintahan Presiden SBY ketika ada lahir Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 soal pilkada, ramai aspirasi masyarakat, desakan publik dengan tagar shame on you SBY dan akhirnya SBY mengeluarkan 2 perpu. Perpu pertama adalah membatalkan undang-undang pilkada tersebut, perpu kedua adalah membatalkan wewenang DPR untuk mengangkat kepala daerah. Dan akhirnya pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis dan itu merupakan aspirasi masyarakat. Dalam konteks serupa, tunda atau hentikan pemberlakuan sekaligus membuka aspirasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyusunan KUHP dan prediksi-prediksi kami secara substansial tidak akan terjadi. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Bung Iqbal. Oke, terima kasih Bang Fadil. Ada banyak sekali masukan yang mengenai substansi, itu mengenai kewenangan penyidik dan penyelidik yang langsung berimplikasi pada warga negara gitu. Salah satunya mengenai tadi ada persoalan ada tindakan lain gitu yang ini membuka kewenangan atau diskresi yang luas untuk penyidik dan ini menjadi salah satu ruang penyalahgunaan kewenangan. Lalu
Selanjutnya adanya praktik buruk yang masih dipertahankan gitu ya di KUHP lama mengenai penangkapan dan penahanan, yang mana seharusnya gitu sesuai standar internasional harus segera dibawa ke muka hakim dan dengan standar hak asasi manusia gitu, karena di praktiknya sekarang penangkapan dan penahanan itu sangat eksesif gitu. Selanjutnya mengenai bantuan hukum, banyak sekali tadi hal yang disampaikan mengenai dijelaskan bahwa hak warga negara mendapatkan bantuan hukum itu diatur, tetapi ada pengecualiannya gitu. Bisa apabila menolak dilampirkan dengan BAP, yang mana praktiknya bisa jadi bermasalah gitu ya. Praktik-praktik seperti itu banyak dimanipulasi oleh penyidik dan lain-lain. Nah, lalu upaya-upaya yang bisa dilakukan tadi adalah untuk segera menerbitkan Perpu untuk melakukan penundaan dan membahas ulang gitu ya dengan lebih partisipatif dan lebih mendengarkan masukan-masukan dari semua kalangan masyarakat dan dilakukan secara transparan gitu ya. Prabowo jangan gengsi karena udah ada beberapa presiden sebelumnya mengenai hal-hal penerbitan Perpu untuk melakukan penundaan dan pembahasan ulang gitu. Tadi ada tambahan dari Kak Maidina, silakan. Nah, jadi. Mungkin tambahannya terkait dengan hal yang paling krusial kan yang kami dorong adalah judicial scrutiny ya, bahwa semua upaya paksa harus dengan izin pengadilan. Nah, ini kan untuk upaya paksa yang paling krusial, penangkapan penahanan tidak ada sama sekali. Walaupun dulu di proses di tengah-tengah pembahasan sempat ada ide untuk memperkenalkan izin hakim, tapi kemudian di drop jadi penangkapan dan penahanan semuanya pure dengan penilaian dari penyidik. Nah, tapi kemudian izin-izin hakim untuk upaya paksa lainnya, penggeledahan, penyitaan, pemblokiran, penyitaan itu kemudian diperkenalkan dengan izin hakim. Tapi tadi yang disampaikan oleh Bang Isnur, ada pengecualian berdasarkan penilaian penyidik secara individual. Nah, sebenarnya itu dalih yang disampaikan oleh perumus KUHP selalu mendasarkan pada putusan MK yang tahun 2018 dan di tahun-tahun sebelumnya. Dan sebenarnya penilaian individu penyidik ini ruangnya adalah diskresi kepolisian di pasal 18 Undang-Undang Kepolisian. Dan kalau kita lihat itu berangkat dari pasal 5 dari KUHP itu sendiri yang menjelaskan bahwa diskresi kepolisian itu diperbolehkan. Kalau kita lihat putusan MK-nya juga di tahun 2025 diulang lagi, memperbolehkan diskresi kepolisian itu dalam konteks kepentingan umum gitu, dalam konteks fungsinya bukan penegakan hukum, tapi dalam dia mengayomi masyarakat menghadapi peristiwa yang kompleks sehingga dia butuh penilaian penyidik. Dan kalau kita lihat di dalam pasal 5 KUHP itu sendiri, diskresi itu diperbolehkan, tindakan lain diperbolehkan kalau dia tidak bertentangan dengan aturan hukum. Nah, kalau sudah ada aturan hukumnya apalagi di upaya paksa, berarti kan ada kondisi-kondisi upaya paksa yang diperbolehkan seperti apa. Misalnya kalau penyitaan berarti dia berhubungan dengan alatnya, berhubungan dengan tindak pidana. Jadi sudah ada aturan hukumnya. Jadi penilaian penyidik itu diskresi kepolisian hanya diperbolehkan untuk hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Sedangkan upaya paksa, penyitaan, penggeledahan itu sudah ada aturan undang-undangnya, sehingga tidak bisa sebenarnya didalihkan bahwa izin pengadilan itu bisa dikecualikan berdasarkan penilaian individual dari penyidik. Itu yang kita perlu dudukan, karena kalau kita lihat KUHP saat ini keadaan mendesak itu spesifik. Misalnya kalau penggeledahan berkaitan dengan dia tertangkap tangan, lalu misalnya kalau penyitaan bahwa bendanya bergerak dan dia akan mudah dialihkan, itu kondisinya sangat objektif yang dikenal dalam KUHP 81 sekarang. Tapi ketika dia menggeneralkan semua upaya paksa bisa dikecualikan berdasarkan penilaian penyidik, itu bertentangan, karena penilaian penyidik itu hanya dalam konteks tidak ada aturannya, tidak pernah dikenal di putusan MK manapun bahwa penilaian penyidik itu bisa menilai upaya paksa, begitu. Oke, terima kasih Kak Maidina. Dari sekian banyak masalah gitu ya, ini hanya beberapa ya. Bisa saja ini bertambah gitu dengan sering berjalannya waktu, karena tadi ada prediksi bencana kalau kata Bang Fadil ya, tsunami penegakan hukum gitu, krisis penegakan hukum, karena ada dua hal yang akan berlaku di 2026 nanti, ada KUHP dan KUHP yang bersamaan akan berlaku gitu, tapi masih membutuhkan beberapa perbaikan dan harus ditunda dan direvisi gitu, dengan cara tadi untuk menerbitkan Perpu tunda lalu bahas ulang KUHP-nya, libatkan masyarakat secara luas,
lakukan secara transparan dan partisipatif. Itu untuk konvers kali ini teman-teman. Mungkin apabila ada pertanyaan silahkan langsung saja disampaikan. Silakan Mas. Selamat sore Mas Mbak Tifal dari Kompas TV. Ada 3 hal sebetulnya mungkin dari pertanyaan saya, ada yang sudah sempat disampaikan, mungkin jadi penegasan saja. Yang pertama terkait dengan hal-hal yang dipandang subjektif dalam aturan undang-undang ini. Kalau kemudian muncul ada pandangan begini, ya kalau kemudian ada hal-hal yang dipandang subjektif saat implementasi dari aturan ini, kan bisa dibuat dalam aturan SOP, juplak, judis dan semacamnya. Apakah masuk akal hal itu dilakukan? Itu satu. Dan yang kedua, mungkin tadi sempat disinggung masalah judicial review yang kemarin dari parlemen juga sempat menyampaikan. Kalau kemudian ada yang tidak senang dengan beberapa poin, ya tinggal ajukan saja uji materi ke MK. Apakah dari koalisi sudah masuk ke langkah persiapan menuju ke sana? Kalaupun sudah, arahnya gimana sambil menunggu penomoran undang-undang ini atau penomoran dari KUHAP yang baru ini. Kemudian yang ketiga, mau follow up soal aduan teman-teman koalisi ke MKD waktu itu soal pencantutan nama koalisi yang masuk sebagai pengusul dari KUHAP ini. Follow up-nya bagaimana? Apakah teman-teman sudah mendapatkan informasi? Ada tindak lanjutkah dari aduan yang disampaikan kepada MKD? Terima kasih. Terima kasih Mas. Ada 3 pertanyaan mungkin mengenai subjektivitas penyidik yang tadi dibahas. Apabila tidak diatur di KUHAP, apakah bisa gitu diatur di aturan internal atau SOP gitu ya antar institusi gitu, misal di Perpol atau Perkap. Mungkin bisa dijawab, siapa yang mau jawab nomor 1? Logika yang dibangun, logika yang terbolak-balik atau keliru. Sesuatu dalam undang-undang tidak boleh mengatur yang tidak jelas dan tidak ketat. Karena itu membuka peluang yang sangat lebar untuk kepolisian melakukan abuse of power kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Jadi statementnya adalah 1, pasal itu keliru. Dan tidak selayaknya, tidak sepatutnya, sangat terlarang ada di KUHAP, di level undang-undang. Jadi pelanggaran dilakukan dengan mata telanjang dalam nyusun undang-undang, apalagi KUHAP. Yang dalam praktik pengalaman, dalam riset kami, dalam pengaduan kami banyak sekali ya, itu diakui bahwa pelanggaran HAM, pelanggaran administratif, kekerasan terjadi paling banyak oleh kepolisian dalam penegakan hukum. Catatannya Ombudsman, catatannya Komnas HAM, catatannya Propam, catatannya Kompolnas. Paling tinggi angka kekerasan polisian, pelanggaran adalah dalam penegakan hukum. Dan pasal ini dengan sengaja membuka lebar-lebar pelanggaran hukum di lapangan. Ya, ini legitimasi yang sangat serius dari KUHAP membuka pelanggaran dengan serius oleh kepolisian di lapangan. Yang kedua, KUHAP dalam penegakan hukum oleh polisi dalam pengalaman kami adalah kitab suci yang hanya dibaca dan dipakai serta dalam pengalaman tidak peduli peraturan yang lain. Di kepolisian ada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi standar hak asasi manusia. Apakah dipahami? Apakah dipakai? Apakah ada di meja-meja mereka? Enggak pernah. Padahal implementasi standar hak asasi manusia dalam Perkapolri jauh lebih baik dibandingin KUHAP ini. Coba aja. Jauh. Jadi lebih baik Perkapolri nomor 8 2009 dibandingkan dengan KUHAP. Di Prakapolri 8 2009 jelas-jelas diatur kalau kepolisian mempertimbangkan ada perintah atasan yang melanggar HAM, dia bisa menolak dan dilindungi. Sekarang kalau perintah tangkap, lakukan aja. Ya, apalagi dibandingkan dengan draft KUHAP 2012 jauh sekali, ini buruk sekali. Jadi itu adalah logiknya. Kami melihat pengaturan di bawah undang-undang tidak tepat. Karena pembatasan hak asasi manusia menurut pasal 28J konstitusi harus oleh undang-undang. Tidak boleh di bawah undang-undang. Jadi jelas pengaturan ini bertentangan dengan konstitusi. Itu pertama ya. Yang kedua, kekeliruan oleh pemerintah dan DPR jangan dilemparkan kepada masyarakat. Lagi-lagi dan lagi-lagi tindakan pemerintah dan DPR seringkali menyalahkan masyarakat. Karena kami cerewet, karena kami kritis, kami dianggap mengganggu. Tidak, mereka yang punya kewajiban membentuk undang-undang dengan sangat baik. Dengan tidak membuka peluang abuse of power. Maka kewajiban pertama ada di mereka. Jangan lemparkan dulu tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat.
Kewajiban Prabowo sebagai presiden diambil sumpah ya, oleh MPR untuk melaksanakan, memenuhi, menghormati, menjalankan konstitusi dan undang-undang. Dan terbukti ya dalam banyak catatan KUHP ini melanggar konstitusi. KUHP ini teman-teman adalah konstitusi mini. Hal yang paling menentukan kita bebas tidak bebas. Kita bisa menghirup udara segar atau di penjara. Ya, dan dalam banyak praktik pengalaman datanya YLBHI dan kawan-kawan lain sangat banyak salah tangkap. Masih ingat peristiwa Cipulir? Masih ingat peristiwa siapa yang dari Jombang itu? Rian dari Jombang. Masih ingat peristiwa Sengon dan Karta? Masih ingat peristiwa Vina dari Cirebon? Masih ingat peristiwa Sambo di mana polisi para penyidik bisa melakukan rekayasa? Masih ingat Teddy Minahasa, di mana Kapolda bisa merekayasa bukti. Jadi ketika kekuasaan sangat absolut di tangan satu pihak, terjadi peristiwa Teddy Minahasa, terjadi peristiwa Rian dari Jombang, terjadi peristiwa Sambo, terjadi peristiwa-peristiwa lain yang kita seperti di kasus Baik Nuril, dan banyak lagi. Setiap hari publik mendengarkan cerita ini. Jadi jangan alihkan tanggung jawab. Masyarakat sipil akan mengajukan mungkin. Tetapi kami mendesak presiden punya kewenangan. Presiden punya kewajiban. Ya, dan Perpu adalah solusi melihat ancaman tsunami. Bencana yang sangat serius yang akan dialami oleh warga negara. Bencana yang akan dialami oleh banyak institusi negara. BNN, Bea Cukai, Komnas HAM, KLHK. Dan banyak lagi penyidik-penyidik lain seperti penyidik lalu lintas di Hubdar ya, hubungan darat Departemen Perhubungan ya. Penyidik di PPNS Ketenagakerjaan, penyidik-penyidik lain yang sangat banyak. OJK akan terganggu dan resah sekali dengan undang-undang ini. Ya, dengan KUHP ini gitu. Jadi Prabowo punya kewajiban ya. Dan itu adalah cara dan waktunya sangat sempit. Ini hanya waktu 2 bulan. Ya, sangat tidak masuk akal ya, bikin undang-undang dan berlaku hanya dalam 2 bulan. KUHP saja, KUHP yang masa jedanya, masa pelatihannya 3 tahun. Gagalnya kenapa? Terbukti mereka sedang menyusun RUU penyeselarasan pidana. Artinya apa? Itu adalah bentuk pengakuan secara jelas dan nyata bahwa terdapat kekeliruan yang besar di dalam KUH pidana. Makanya mereka memperbaiki. Ada banyak typo, banyak pertentangan, ada contradictio interminis di antar pasal. Ya, ada banyak yang bolong-bolong, persis seperti yang kami sampaikan di tahun 1999 dan 2022. Dan mereka akui kesalahannya dengan bikin RUU penyelarasan pidana yang sekarang sedang dikebut. Fakta yang kedua adalah mereka membuat kewajibannya 3 PP ya di KUHP ya. Selama 3 tahun tidak pernah terbit PP yang melaksanakan KUHP. Jadi teman-teman KUHP yang 3 tahun aja bablas ini nggak siap pelaksanaannya. Apalagi KUHP yang tanpa waktu transisi, tanpa waktu sosialisasi, tanpa waktu diseminasi, tanpa waktu untuk pihak-pihak melihat bagaimana undang-undang ini simulasi seperti apa. Ya, harusnya Prabowo bikin Perpu 1, tunda keberlakuan, ya, dan kemudian buka kembali pasal-pasal bermasalah dengan melibatkan ahli, ya, melibatkan masyarakat sipil. Kami sudah punya draft, ICGR dan kawan-kawan membuat draft yang sangat tebal dan sangat baik. Pakai itu, ya. Kita tidak melihat bagaimana sidang-sidang di DPR melibatkan ahli secara maksimal. Ya, ahli-ahli dari UI ada Prof. Tuti dan kawan-kawan, ada Aspor Hupiki, libatkan sebagai tim dan dengarkan, bukan cuma sekedar pemanis seperti yang disampaikan oleh mereka. Ada forum dosen hukum pidana bulan Juli mereka bikin rilis menyatakan bahwa itu adalah fact ya. Diundang tapi nggak dilakukan secara maksimal. Harus dilibatkan. Jadi kita melihat ada anti sains, ya, anti ilmu pengetahuan. Ada pertentangan banyak antara KUHP dengan teori hukum acara pidana yang kami pelajari di kampus. Misalnya gini, ada pasal di
bagian koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan di KUHP ini yang menyatakan bahwa kewenangan dan wilayahnya hukum acara pidana adalah wilayahnya penyidik atau polisi. How come? Padahal kita ingin bilang pidana adalah pembuktian di pengadilan. Tugas penyidik sederhana, hanya mengumpulkan bukti. Dia tidak menentukan, dia tidak mengarahkan, dia tidak memimpin jalannya pidana. Tapi di sini ada terjadi. Itu kan secara sederhana menolak atau membantah atau meruntuhkan teori hukum acara pidana secara sederhana. Sebagai magistrat dalam acara pidana ya kejaksaan, karena dia yang bawa ke pengadilan. Akibatnya apa? Akibatnya sangat banyak kasus-kasus karena desainnya di penyidikan, ketika di penuntutan runtuh dengan mudah. Ya, kasus Aris Azhar dan pidana kita lihat bagaimana penyidik begitu pedenya membawa ke pengadilan, di ruang sidang salah. Gitu loh. Nah, sangat banyak salah tangkap ditangani oleh teman-teman LBH masyarakat, LBH Pers dan lain-lain terbukti gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berkenaan dengan MKD. MKD ini siapa yang lapor? Fadil ya? Ya, baik. Saya respon yang MK dan MKD gitu ya. Tadi Bang Isnur sudah sebut MK. Betul bahwa kalau memang masih bisa dikoreksi melalui opsi dan presiden Perpu tadi, kenapa tidak? Kalau kita lihat ada sampah di jalan ya kita buang gitu. Jangan nyuruh orang yang kemudian buang. Nah, logika yang sama kan dibangun untuk bilang bahwa wah kalau barang ini busuk biar MK saja yang putus apakah betul busuk atau tidak. Cara pandang semacam ini kan cara pandang yang justru menegasikan marwah Mahkamah Konstitusi gitu ya. Dan sekali lagi ini bukan hanya sekali, beberapa anggota DPR menyampaikan hal serupa. Misalnya beberapa waktu lalu dan kami LB Jakarta sempat respon, Ketua Komisi 3 pernah menyampaikan partisipasi bermakna itu senjata bagi MK untuk memutus gitu ya beberapa atau menganulir beberapa produk hukum. Padahal itu adalah bagian dari trias politika, bagian dari mekanisme kontrol, check dan balances gitu yang seharusnya ada dalam negara demokrasi. Jadi itu. Kemudian yang MKD kami laporkan sejak tanggal 17 November kemarin sampai dengan saat ini belum ada respon secara formal. Tapi respon yang ada adalah dari wakil ketua DPR RI dan ketua Komisi 3 yang pada intinya semacam menyatakan bahwa laporan kami mengada-ngada dan lain sebagainya. Tapi kami pikir proses harus terus bergulir gitu ya, dan kami akan sampaikan beberapa bukti yang akan mendukung argumentasi gitu ya. Kalau kita lihat argumentasi secara partisipasi bermakna yang kami sampaikan dalam laporan MKD kan setidaknya terkonfirmasi dari postingan Instagram beberapa waktu lalu gitu ya. Dan mereka meminta maaf bahwa maaf karena kami mencatut beberapa nama. Dalam konteks ini kami menilai ini adalah pengakuan yang juga harusnya diproses lebih lanjut sebagai suatu pelanggaran serius. Sekaligus lebih dari itu kan ini membuktikan ada problem serius dalam konteks integritas praktik atau proses legislasi yang harus juga dipandang serius gitu ya. Dan itu mungkin yang bisa kami sampaikan soal laporan MKD dan MK. Itu keterangan pers yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3. Dr. Habibur Rahman, itu disampaikan, ditanya oleh jurnalis, teman-teman jurnalis nanya, disampaikan bahwa itu laporan mengada-ngada karena mereka sudah lakukan buka ruang partisipasi publik secara bermakna dan tidak lama keluarlah postingan mencatut nama Del Pedro Marhen yang katanya datang RDPU, padahal di waktu yang sama RDPU Lokataru Del Pedro Marhen ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dikit aja nih karena berkaitan dengan jawaban Isnur. Tadi kan menanyakan ada peraturan atau regulasi turunan yang akan dibuat gitu ya untuk menjelaskan KUHP. Nah logikanya gini, kalau memang sampai suatu undang-undang itu butuh peraturan atau regulasi turunan yang begitu banyak hanya untuk menjelaskan pasal yang overlapping gitu ya, atau misalkan yang sudah ditentukan dalam aturan sebelumnya, itu logikanya jelas berarti ada proses yang salah gitu. Dalam pembuatannya ada proses yang salah gitu. Kenapa harus sampai seperti itu gitu?
ketika kita membuat kebijakan, apalagi itu kebijakan negara, itu ada proses due diligence. Dalam hal ini kalau konteksnya adalah kebijakan negara, ada hak kita untuk berpartisipasi di situ. Nah itu yang di skip, maka dari itulah yang terjadi sampai banyak sekali regulasi turunan. Dan ini kondisi Indonesia sekarang, dan terus saja diulang kayak gitu, kayak kaset rusak gitu ya. Mungkin terkait dengan hal itu aku juga mau nambahkan gitu ya, bahwa secara prinsip hukum pidana, hukum acara itu cuma bisa diatur di undang-undang. Dan itu pun juga memang dituliskan di dalam pasal 2 KUHP ini sendiri, RKUHP ini, bahwa acara pidana hanyalah yang diatur oleh undang-undang. Praktek-praktek yang selama ini muncul aturan internal itu sama sekali bukan standar hukum acara pidana. Hukum acara pidana, bedanya hukum pidana material sama formil. Kalau material berarti semua hal dianggap diperbolehkan sampai dilarang di dalam undang-undang gitu. Itu pidana material gitu, bahwa yang dilarang yang cuma ditulis. Nah kalau hukum pidana formil berarti yang diperbolehkan cuma yang dituliskan oleh undang-undang. Karena basically hukum pidana formal itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Siracusa harus diatur di level undang-undang. Nggak boleh diatur di level aturan internal, SOP, dan lain sebagainya. Dan balik lagi ke argumen kami di awal, kalaupun mau digantungkan kepada SOP, kapan SOP-nya mau dibentuk? Ini tinggal 5 minggu, tinggal beberapa hari lagi saja kapan mau bentuk SOP tersebut. Jadi di semua argumentasi ini semua nggak siap untuk implementasinya. Prinsip hukum pidana jelas terlanggar kalau dia mau diatur di level aturan turunan. Pertama pun secara substansi dia banyak memberikan ruang subjektif yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan yang ketiga di aspek administrasinya ini semua nggak mungkin dilaksanakan hanya dalam waktu 5 minggu ini. Begitu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Selamat sore, saya Sela dari Kompas.com. Pertanyaan saya ada 2 sih, tapi mungkin saling bersinggungan. Kan tadi sudah jelas ya kalau Mas Isnur dan mungkin dari teman-teman koalisi masyarakat sipil bilang jelas kita itu menunggu ibaratnya perpu dulu lah, kita dorong dari perpu, minta pemerintah untuk ibaratnya memperbaiki apa yang kita nilai salah dari perbuatan mereka. Cuman ya kita lihat kondisinya kan seperti historinya kan lebih tahu Mas Isnur kayaknya Mas. Tapi kan sekarang pemerintah itu membuka jalan atau membuka satu wadah lah kita sebutkan. Misalnya kayak kemarin Menteri HAM Pak Natalius Pigai kan membilang kalau dia siap untuk menampung aspirasi masyarakat. Misalkan ada yang tidak puas dengan RKUHP dari teman-teman koalisi masyarakat sipil, apakah mungkin akan mengambil langkah itu? Karena ini kan pemerintah sendiri ibaratnya yang sudah memberikan jalan. Dia yang sendiri ngomong ya ibaratnya kita jadi kayak membenturkan pemerintah lama pemerintah nih, tapi kan mereka yang membuka jalan satu itu. Kedua, setelah KUHP ini kan tadi yang banyak dipermasalahkan soal Polri ya, tapi kita tahu sekarang Polri itu sedang ada Komisi Percepatan Reformasi Polri, dan para tokoh dan ketuanya itu membuka, ya dari kalimat mereka selalu membuka peluang besar untuk ya udah yuk kita ngobrol segala macam. Kemarin memang sudah ada sempat misalkan Refli Harun sudah datang walaupun akhirnya walk out. Tapi dari koalisi masyarakat sipil apakah mungkin mengambil itu juga nggak sih? Mungkin nggak sih diskusi dengan Komisi Reformasi Polri ini? Apakah mungkin tidak membahas KUHP atau mungkin bisa membahas KUHP atau apa sih yang bisa dibahas untuk ibaratnya untuk menetralisir lah kesalahan dari RKUHP yang sekarang dinilai sangat bermasalah. Itu aja mungkin Mbak. Terima kasih. Oke. Ya, ini bukan saatnya menampung ya Pak Pigai. Jadi Pak Pigai saatnya membaca KUHP dengan cepat. Kementerian HAM harusnya ditanya, dilibatkan nggak? Karena Kementerian HAM ini akan dipertanggungjawabkan di mata internasional dengan Kemenlu. Forum-forum internasional, UPR, sidang-sidang Covenant, ICCPR, CAT, itu mengevaluasi Indonesia. Dan situasi laporan setiap evaluasi 4 tahun sangat buruk. Ya. Justru KUHP ini akan semakin memperburuk Indonesia di forum PBB. Di forum-forum sidang UPR, di forum sidang UNODC, di forum sidang ICCPR. Karena mereka nggak pakai kutipan Habibur Rahman saat paripurna. Mereka pakai buka pasal-pasalnya dan menerima laporan pengaduan masyarakat.
Jadi Kemenham, Pak Pigai, siap-siaplah Anda akan dicemooh dan dikritik luar biasa oleh forum PBB. Karena akan dipertanggungjawabkan bagaimana ratifikasi konvensi CAT itu nggak dipakai di KUHP. Di CAT itu ada kewajiban setiap bukti harus didapatkan dengan tanpa penyiksaan. Ya, di KUHP ada. Tapi bagaimana kalau dia ada kekerasan, ada penyiksaan? Di CAT, Undang-Undang 598 dinyatakan bukti itu harus dinyatakan tidak sah sehingga tidak bisa dipakai. Di sini ada nggak di KUHP? Kapan momentumnya? Kapan penilaiannya? Nggak ada. Kenapa? Koalisi Masyarakat menganjurkan ada namanya judicial scrutiny. Karena itulah forum hakim menilai apakah penahanan, penyidikan telah tepat sehingga hakim dalam pra persidangan ngecek buktinya sah apa tidak. Sekarang nggak ada forum itu. Nggak ada penilaian terhadap bukti-bukti. Nggak ada. Di SCCPR pasal 9 ada kewajiban ya Undang-Undang 12 2005 dalam waktu yang sangat segera setelah penangkapan setiap tersangka wajib dihadapkan ke muka hakim. Di sini tersangka bisa mengalami di kepolisian 20, 40 plus 60 plus 20 hari. Di kejaksaan sama juga. Jadi kalau standarnya ICCPR, orang itu paling lambat diserahkan ke hakim 2 hari. Di KUHP ini masih menggunakan pengaturan zaman Orde Baru. Tidak ada perubahan. Ya, bisa sampai 6 sampai 7 bulan orang ditahan dari mulai penangkapan baru disidangkan. Ini peraturan yang sudah sangat tertinggal dan tidak sesuai dengan ICCPR. Jadi Pak Pigai, Anda siap-siap, ya, Menlu Anda siap-siap akan dicemooh dan dicaci maki. Alih-alih ini undang-undang baik malah lebih buruk dibandingkan dengan ratifikasi konvensi-konvensi internasional. Dan kami akan melaporkan itu. Ya, siap-siap Anda. Ini lebih buruk ini. Nggak ada perubahan yang signifikan. Tidak sesuai dengan rekomendasi dan concluding observation dari para Dewan HAM, dari para dewan-dewan di PBB. Di bantuan hukum, di undang-undang SPPA itu jauh lebih baik. Ketika ada anak nggak didampingi oleh advokat, maka perkaranya tidak sah demi hukum. Makanya di eksepsi langsung batal. Di sini bukan dibatalkan perkaranya, dipaksa orang nggak pakai bantuan hukum. Sehari-hari kami itu menerima pengaduan dari klien kami, Pak, kami diancam. Kalau pakai LBH akan keras. Kami akan tuntut maksimal. Itu keseharian kami. Perkara Agustus kemarin banyak banget yang kami dampingi putus perkara. Karena apa? Polisinya nggak mau urus sama LBH. Anak LBH strict pada perkara, nggak mau nego-nego. Jadi ketentuan bantuan hukum tidak sesuai dengan ketentuan bantuan hukum internasional. Bisa dibaca di audit KUHP yang dibuat oleh ICGR. Sangat banyak auditnya. Jadi pemerintah nggak peduli soal hak asasi manusia, kutipannya doang di penjelasan. Itu yang pertama ya, soal Pigai ya. Jadi Pak Pigai alih-alih menampung, Anda punya keahlian, Anda punya orang, Anda punya ahli-ahli, tolong review. Ya. Dan saya pernah mendengarkan pendapatnya Mugi sebagai Wamenkumham di sidang DPR. Coba aja, apakah pernyataan-pernyataan Wamenham dikutip dan dipakai oleh Komisi 3? No. Jadi Mugi, Pigai, tolong protes dong ke Prabowo atasan Anda. Ya kan, Kemenham aja nggak didengerin apalagi masyarakat sipil ya kan. Katanya dekat dengan Pak Prabowo, Pak Pigai, tolong sampaikan ke bapaknya ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua soal ini reformasi Polri, tim percepatan. Reformasi peradilan menjadi bullshit bahasa kasarnya, menjadi nonsens sekarang. Kalau dia niat reformasi kepolisian, yang paling besar ya reformasi KUHP. Bagaimana negara men-setting agar kepolisian di lapangan, di level Polres, Polsek, Polda, nggak abuse. Itu yang paling utama. Karena itulah yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari. Bagaimana masyarakat mendapatkan laporan, tapi ditunda-tunda atau undue delay. Gimana mekanismenya? Di KUHP ini hanya lapor ke atasan. Ya jeruk makan jeruk.
Jadi KUHP ini menutup pintu dan ruang yang luas untuk reformasi kepolisian. Jadi makanya kami bilang KUHP adalah jalan shortcut mencegah reformasi kepolisian. Kenapa? Karena tim reformasi kepolisian menjadi tidak berguna di mata perbaikan untuk kasus penegakan hukum. Gak ada gunanya. Orang di sini momentumnya. Jadi bagi saya ini adalah sabotase untuk pemerintahan Prabowo memperbaiki kepolisian dalam hukum acara pidana. Saya bilang, KUHP pengesahan dipercepat adalah sabotase tim reformasi kepolisian Prabowo. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin agenda ini kita cukupkan. Untuk apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan nanti ditanyakan saat doorstop. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Jangan lupa semua, sore ya. Semua, ini gara-gara Sabtu Minggu terus-terusan jadi udah gak tahu hari, gak tahu ini. Ya selamat sore. Semua bisa jadi korban, semua bisa kena. Tetap waspada teman-teman. Salam.